Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, pada hari ini kita akan meneruskan atau akan melaksanakan perkuliahan secara daring atau online dengan materi usul fiqh. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini sesuai dengan RPS kita atau sesuai dengan RPS yang kita susun, yang kita jadikan sebagai acuan, yaitu terkait dengan masalah al-ahkam asy-syar'iyyah, yaitu hukum-hukum syarak. Seminggu yang lalu telah kita kirimkan materi yang terkait dengan al-ahkam asy-syar'iyyah untuk dipelajari, disimak, dan difahami. Dalam kesempatan ini, pembahasan saya hanya akan lebih menekankan atau menstressingkan kepada hal-hal yang sangat penting dan urgen untuk lebih dipahami terkait dengan topik tersebut. Baiklah, selanjutnya berbicara tentang al-ahkam asy-syar'iyyah. Berbicara tentang al-ahkam asy-syar'iyyah tidak bisa terlepas dari membicarakan 4 poin masalah, yaitu pertama, al-hakim. Apa dan siapa hakim itu? Kemudian yang kedua, al-hukmu. Apa hukum itu, baik menurut ulama usul atau ahli usul maupun menurut ahli fikih. Karena menurut masing-masing ahli usul dan ahli fikih itu tidak sama mengenai definisi tentang hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu menyangkut al-mahkum bih atau al-mahkum fih, yaitu perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum. Sementara yang terakhir yaitu al-mahkum alaih. Al-mahkum alaih itu adalah orang mukallaf yang perbuatannya berkaitan dengan hukum. Inilah saudara poin-poin yang akan dibahas terkait dengan al-ahkam asy-syar'iyyah ini. Baiklah saudara sekalian, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu al-hakim. Al-hakim adalah sumber datangnya hukum atau man sadaru anhul hukm. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa sumber datangnya hukum syarak mengenai perbuatan orang mukallaf ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menetapkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan atau penjelasan yang paling baik. Jadi dari penjelasan tersebut menjadi jelaslah bahwa yang menetapkan hukum syar'i itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum itu diberikan oleh Allah
ada kalanya secara langsung berupa nususus syariah, tek-tek syariat yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan ada kalanya secara tidak langsung, yaitu melalui nalar ijtihad oleh para mujtahid untuk menunjukkan hukumnya tentang perbuatan mukallaf berdasarkan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini masih tetap berafiliasi pada nususus syariah, tek-tek syariat. Jadi dengan demikian sekali lagi bahwa para ulama tidak berbeda pendapat bahwa sumber datangnya hukum syara itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berbeda pendapat mengenai bagaimana mengetahui hukum Allah itu. Apakah hukum Allah itu harus diketahui dari syara biwasitatil kutub war rusul, melalui pelantaraan atau perantara kitab-kitab Allah dan utusan-utusan Allah, atau sesungguhnya akal itu mampu mengetahui hukum-hukum qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal itu apakah mampu mengetahui hukum-hukum sebelum terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau apakah hukum-hukum Allah atas perbuatan mukallaf itu mungkin diketahui oleh akal secara langsung tanpa perantara para rasul dan kitab-kitabnya? Nah, dalam hal ini saudara, ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pandangan al-Asy'ariyah, golongan Imam Asy'ari. Pendapat yang kedua yaitu pandangan al-Maturidiyah, pendapat atau pandangan golongan Imam al-Maturidi. Sementara pendapat yang ketiga yaitu pandangan al-Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah. Nah, bagaimana pandangan dari masing-masing golongan tersebut tentang masalah tersebut di atas? Ini saudara-saudara yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah saya beri tugas saudara untuk menjawabnya masing-masing. Saudara jelaskan pandangan mereka dari 3 golongan ulama tersebut mengenai hal tersebut di atas. Dan kalau perlu juga bagaimana pandangan dan pendapat saudara. Jadi saudara jelaskan pandangan mereka para ulama mengenai apakah akal itu memiliki kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syara tanpa melalui kitab-kitab dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Minggu depan tugas ini harap disetorkan pada saya melalui WA atau melalui yang lain. Saya ingin mengetahui sejauh mana respon saudara. Jadi sekali lagi ada tugas yang harus saudara lakukan untuk menjelaskan bagaimana pandangan masing-masing ulama tentang perbedaan pandangan mengenai apakah hukum-hukum Allah atas perbuatan mukallaf itu mungkin diketahui oleh akal secara langsung tanpa perantara para rasul dan kitab-kitabnya. Ini banyak referensi atau kitab-kitab yang bisa saudara baca mengenai kitab usul fikih, baik yang terjemah ataupun yang bukan terjemah. Banyak di sana penjelasan para ahli, terutama kitab-kitab usul fikih yang sudah biasa kita kenal, yaitu karangan Syekh Abdul Wahab Khalaf, kemudian juga kitab Al-Wajiz, itu karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Itu banyak di sana catatan-catatan yang bisa saudara pelajari untuk menjawab tugas atau menjelaskan atau melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan itu.
Saya harap minggu depan bisa disetorkan. Itulah saudara yang terkait poin pertama tentang Al-Hakim.